Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang struktur kepemilikan dari sebuah perusahaan. Nah, yang kita bahas di sini adalah struktur kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan individu, dan kepemilikan manajerial. Untuk struktur kepemilikan lainnya mungkin bisa disesuaikan nanti. Nah, di mana poin-poinnya di laporan keuangan itu bisa kita cek nanti di sini. Ini saya menggunakan FAST, FAST, Fast Food Indonesia. Nah, di sini rumusnya itu adalah jumlah kepemilikan institusi dibagi dengan total saham yang beredar kali 1%. Asing juga begitu, berapa persentase nilai asing. Kemudian individu juga seperti itu, manajerial juga seperti itu. Nah, mungkin di sini kita bikin saya tahunnya 2018 saja, 1 tahun saja. Nah, kemudian di sini jumlah saham beredar. Nah, kemudian institusi berapa? Kemudian institusi, ya. Kemudian kita kalikan kepemilikannya seperti ini, kepemilikan institusi. Kemudian ada asing, kepemilikan asing. Kemudian individu, kepemilikan individu. Kemudian manajerial, kepemilikan manajerial. Nah, kemudian itu berdasarkan persentase kepemilikan. Di sini rumusnya itu adalah sama dengan sum. Kita bisa bikin seperti ini, jumlah institusi dibagi dengan saham beredar kali 100%. Kemudian saya kopikan saja ke sini. Mungkin kita ubah. Ini asing yang dihadapkan dengan saham beredar. Dan di sini kepemilikan individu saham beredar. Selanjutnya dengan saham beredar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat saham beredarnya itu di perusahaan ini. Kita bisa ketik di sini komposisi pemegang saham. Komposisi bagi menggunakan software yang lain, silakan Ctrl F. Biasanya ada di Ctrl F. Nah, kemudian muncul pencariannya. Kemudian kita lihat di sini atau lihat di daftar isi juga bisa. Pertama lihat dulu data di daftar isi. Nah, ini saya tinggal enter saja. Kadang ada perusahaan yang bisa di enter, kadang tidak. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada komposisi pemegang saham. Nah, ini bisa kita perhatikan. Ini saham dalam portfolio. Nah, ini bukan. Ini total saham. Ini perlu kita cermati terlebih dahulu. Ini 800 tambah 700. Atau gampangnya kita bisa dilihat ini total saham yang beredar. Ini dia. Total saham beredar, dia akan sama. Standar satuan perdagangan. Oh, berarti yang ini nih saham beredarnya. Yang ini karena ini dipisahkan. Nah, ini dia yang kita ambil. Jumlah saham beredarnya. Bisa ambil di situ. Nah,
institusi, kita bisa cek itu berapa jumlah institusi. Nah, kalau kita membahas institusi, maka persoalan terbatas ini masuk institusi, dana reksa, asuransi, yayasan, koperasi, lain-lain, ini karena nol, ini percuma saja. Nah, kemudian ada per orang, ini per orang tidak, ini badan usaha juga dimasukkan. Yang lain ini ya hilangkan saja. Nah, tambahkan semuanya. Tambahkan semua angkanya. Oh, ini tidak bisa satu-satu. Persoalan terbatas itu udah pasti dia itu institusi. Saya bisa bikin di sini saja. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini dana reksa dia tidak ada. Nah, kemudian ini. Nah, kemudian tambahkan lagi. Ini udah subtotal, ini nggak bisa gerak. Ini bukan ya, karena ini adalah subtotal. Ada mana lagi? Ini yang badan usaha lagi. Ini lagi yang badan usaha. Nah, sama dengan sum. Enter. Nah, ini dia jumlah kepemilikan institusinya. Nah, 98,64% itu dimiliki oleh institusi. Nah, kemudian asing. Kita mau lihat asing. Kalau kepemilikan asing itu ini ada pemodal asing. 2 ini tambahkan. 270 ini udah ada angkanya. Ini udah ada subtotalnya, langsung kita tambahkan saja. Berapa kepemilikan asing dari perusahaan ini? Adalah 13% itu dimiliki oleh asing. Nah, kemudian ada individu. Nah, berapa kepemilikan individu? Individu di sini berarti perorangan yang 26950. Ambil di sini saja, di sini aja. Berarti ini ada perorangan, ini juga perorangan asing. Kita ambil. Ini bisa ditarik ke samping. Ini dia total kepemilikan asingnya. Kepemilikan individu maksudnya. Hanya 1,35% atau 31,36% yang dimiliki oleh individu. Kemudian manajer. Manajer ada berapa? Di sini ada disebutkan manajer atau tidak. Manajer ini dicari satu persatu. Kita mau lihat dulu. Manajer ini udah kronologis. Ini batasnya kalau udah kronologis ini udah habis nih pembahasannya. Pembahasan tentang sahamnya. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang menyebutkan di bawah. Cari kalimat pernyataannya. Ini dia. Anggota Dewan Komisaris Direksi memiliki saham. Tidak ada, tidak ada. Dewan Komisaris tidak ada, direksi tidak ada. Berarti 0. Berarti tidak ada, berarti ini angkanya adalah 0. Maka di sini tidak ada manajer atau Dewan Komisaris yang memiliki kepemilikan saham di perusahaan. Nah, itu tadi struktur kepemilikan yang terdiri dari institusi, asing, individu, dan manajerial.